Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pemilih, jumpa kembali di podcast KPU Kota Palangkaraya. Sobat pemilih, kita tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Yang pastinya KPU sudah melaksanakan tahapan awal di 14 Juni 2022 yang lalu, dan pada tahapan yang saat ini gencar dilaksanakan KPU adalah tentang pembentukan badan ad hoc. Dan tentu saja hal ini menjadi topik menarik pada bincang kita kali ini, dan tidak akan kalah menarik karena kebetulan sekali narasumber kita kali ini adalah Ketua KPU Kota Palangkaraya yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Ibu Ngismatul Qoria atau biasa akrab dipanggil Ibu Isma. Halo Ibu Isma. Halo Mbak Petra, lama tidak muncul di Iya, lama sekali kita Ibu ya tidak muncul di podcast. Apa kabar Bu Isma? Alhamdulillah sehat. Kita orang KPU harus sehat. Harus sehat. Ya, siap bekerja 24 jam. Siap. Ya. Baik Bu Isma, kita kali ini membincang masalah pembentukan badan ad hoc. Nah, yang pertama kita bahas itu masalah struktur KPU dulu Ibu ya. Itu bagaimana Ibu terkait masalah struktur KPU? Untuk KPU, karena kita ini hierarki ya, sifatnya KPU ini hierarki ke pusat, maka secara struktural dia ada KPU RI gitu ya. Secara singkatnya KPU RI kan tentu ada bagian-bagian tertentu, ada divisi-divisinya, kemudian kita ada ke kabupaten ke KPU provinsi. Nah, selanjutnya baru ke KPU Kabupaten Kota. Nah, di KPU saya fokus kita ke Kabupaten Kota ya. Nah, di Kabupaten Kota ini ada ketua 1 dan 4 anggota. Nah, ini juga kelima-limanya anggota ini membidangi atau memegang berbagai macam divisi. Misalnya saya ini divisi keuangan umum dan logistik. Memang dalam PKPU bahwa ketua untuk periode ini khusus dia harus memegang KUL ya, keuangan umum dan logistik. Yang sebelumnya itu tidak ditentukan ya, dia bebas megang divisi apa saja ya. Kemudian ada divisi data, perencanaan dan data dan informasi ya. Kemudian ada divisi teknis dan pelaksanaan, dan divisi SDM informasi partisipasi pemilih. Kemudian ada divisi hukum dan pengawasan. Artinya divisi-divisi ini memang betul-betul menangani sesuai bidang-bidang yang sudah terbagi di organisasi KPU. Nah, nanti di dalam divisi ini di bawahnya ada sekretaris. Nah, sekretaris KPU inilah merupakan kepala sekretariatan. Nah, di sekretariatan nanti juga ada lagi divisinya, Kasubag ini sudah membidangi divisi-divisi sesuai yang ada divisi yang ada di keanggotaan tadi. Artinya secara struktural KPU ini sudah memiliki keorganisasian yang kokoh, yang kuat, yang saling menunjang antar divisi satu divisi yang lainnya. Nah, misalnya tadi Mbak Petra menyampaikan ini loh, saat ini kita sedang tahapan pembentukan gitu ya, badan ad hoc. Nah, ini di bidang siapa, divisi siapa? Nah, itu sudah tersendiri kan. Dia fokus kepada divisi SDM. Nah, itu SDM itulah nanti yang gencar melaksanakan pembentukan badan ad hoc. Namun sebelum pembentukan ini ada lagi tahapan sosialisasi. Nah, sekarang inilah kita tahapan sosialisasi. Untuk pembentukan badan ad hoc. Nah, yang melakukan siapa sosialisasi? Divisi sosialisasi. Nanti yang bergerak pelaksananya adalah di Kasubag sosialisasi, teknis dan sosialisasi. Disitulah organisasi KPU ini saling dukung. Nah, sama juga baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota itu sama posisinya. Nah, kabupaten kota ini merupakan juga ujung tombak dari KPU RI. Betul. Gitu ya. Kena langsung Ibu ya. Terkait itu sendiri Ibu, untuk badan ad hoc itu sebenarnya apa sih? Kenapa itu harus dibentuk badan ad hoc itu? Badan ad hoc mungkin kalau di kalangan orang umum itu apa itu badan ad hoc ya? Kan nggak saya dulu juga begitu masuk KPU, saya juga waktu itu sebelum masuk KPU apa ad hoc itu gitu ya. Jadi badan ad hoc itu adalah badan yang dimana dia dibentuk oleh KPU, di bawahnya KPU kabupaten kota untuk membantu atau melaksana di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, dan di tingkat RT RW. Nanti ada badan ad hoc ini kan tentu ada tugasnya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat kecamatan itu apa job deskripsinya, kemudian di tingkat kelurahannya itu apa, kemudian di tingkat RT RW-nya itu seperti apa. Ini sudah ada job deskripsi di PKPU-nya. Nah, nanti setiap
kita bentuk itu biasanya kita selalu memberikan pelatihan. Kita ada BIMTEK Ibu ada ya. BIMTEK. Nah, kita dalam BIMTEK itulah kita menjelaskan apa sih tugas-tugas mereka ya supaya badan ad hoc ini memang betul-betul fokus mengerjakan sesuai dengan tugas fungsinya. Iya. Oh iya. Kalau gitu sobat pemilih juga pasti kan sudah tahu sih badan ad hoc itu apa dan kenapa juga harus dibentuk. Nah, sekarang mereka sobat pemilih juga pengen tahu Ibu, apa saja sih badan ad hoc itu? Tadi pertanyaan yang kedua, mengapa harus dibentuk gitu ya? Iya, kenapa harus dibentuk? Mengapa harus dibentuk? Badan ad hoc ini memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh KPU kabupaten kota gitu ya. Karena dia tangan panjangnya di tingkat kecamatan, perpanjangan tangan ya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan dan tingkat RT. Bayangkan kalau misalnya badan ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan dan RT ini tidak ada, saya yakin kita akan kewalahan di tingkat kabupaten kota. Karena SDM ini kan terbatas. Jumlahnya terbatas. Kita tidak akan bisa menjangkau ke seluruh kota Palangkaraya misalnya. Misalnya ketika kita coklit dalam Pantarlih, itu kan kalau KPU sendiri itu nggak akan bisa melakukan sebanyak itu pekerjaan itu gitu. Oleh karenanya kita betul-betul membutuhkan keberadaan badan ad hoc. Nah, mengapa harus dibentuk? Tadi untuk menunjang pekerjaan KPU kabupaten kota, terutama pada saat tahapan yang sebagaimana Mbak Petra sampaikan bahwa tahapan kita sudah mulai sejak tanggal 20 Juni kemarin gitu ya. 14 Juni kemarin bahwa kita sudah mulai tahapan dan tahapan kita di 15 November ini kita sudah akan memulai pembentukan badan ad hoc diawali dengan pembentukan PPK. PPK itu apa Ibu? PPK ini penyelenggaraan yang di tingkat kecamatan. Oh iya. Mereka jumlahnya 5 orang. Karena Kota Palangkaraya ini ada 5 kecamatan, maka nanti tiap kecamatan ada PPK-nya. Oh iya, tiap kecamatan ada 5. Iya. Di tiap kecamatan nanti 5 anggota yang kita cari. Anggota, ya. Nah, mungkin ini juga kita sampaikan kepada masyarakat Kota Palangkaraya bahwa tanggal 15 November nanti kita akan mulai tahapan pembentukan pendaftaran gitu ya. Nah, tingkat kecamatan itu nanti kita butuhkan 5 per kecamatan. Harapan kita yang mendaftar tuh ya lebih dari itu gitu ya, karena yang kita ini kan harus ada bahasanya ada cadangannya ya. 1 sampai 5 yang kita lantik misalnya. Nanti 6 sampai 10 ini sebagai cadangan. Jadi ada peringkatnya ada peringkatnya. Kemudian mudah-mudahan kita tidak berubah ya Mbak Petra ya dengan peraturan yang sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya kita setidaknya pendaftar itu yang ikut tes itu 3 kali yang kita cari. Misalnya 5 ya harus kali 3. Mudah-mudahan itu juga terpenuhi untuk masa-masa pendaftaran nanti di PPK. Makanya KPU Kota Palangkaraya ini gencar melakukan sosialisasi. Kita ke kecamatan-kecamatan menginformasikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, damang, mantir gitu ya, RT, RW bahwa kita ini loh KPU Kota Palangkaraya akan merekrut PPK di tingkat kecamatan dulu. Nah, nanti setelah PPK kita bentuk, maka terbentuklah sekretariatan. Nah, untuk PPK ini kita akan mulai pembentukan 15 November sampai dengan 1 Januari. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada perubahan ya. Karena memang juknisnya belum keluar. Cuma informasi perencanaan dari KPU RI bahwa 15 November sampai 1 Januari tahapan pembentukan. Nanti setelah dibentuk PPK ini kita membentuk sekretariatan lagi. Nah, biasanya sekretariat itu kita akan selalu meminta dukungan pemerintah setempat gitu ya. Kita akan minta bantu kepada camat. Nah, setelah itulah baru kita ke tingkat kelurahan. Nah, tingkat kelurahan ini namanya PPS. PPS ini direkrut tanggal 1 Desember sampai 15 Januari. 1 Desember sampai 15 Januari. Betul, masa pendaftarannya. Nah, mudah-mudahan ini nanti tidak akan meleset dari perencanaan awal. Kalau PPS berapa ya kita Ibu? Kalau PPS kita 3 orang per kelurahan. Karena Kota Palangkaraya ini memiliki 30 kelurahan. Maka nanti setiap kelurahan ada 3 orang yang kita cari. 3 orang ini yang istilahnya
jadi pasti gitu ya. Tapi yang lainnya harus ada cadangan juga sama. Berarti nanti yang ini harus ada ranking 1 sampai ranking 6 yang kita ambil. Gitu kenapa kalau ada cadangan Bu? Maksudnya kalau misalnya ada salah satu dari anggota PPK atau anggota PPS ya, ada yang mundurkan diri atau apa, jadi naik peringkat gitu Ibu. Betul. Ya, seperti PAW gitu ya? Ya, kita ini kan nggak tahu dalam perjalanan Mbak ya. Ketika si A nomor ranking 1 sampai 3 ini kita lantik, nah di tengah-tengah masa kerjanya kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya, betul. Entah mengundurkan diri, entah mohon maaf meninggal, entah dia sakit yang mungkin sakit menahun dan sebagainya, sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka urutan berikutnya lah yang akan menggantikan PAW ini. Oh gitu ya. Jadi karena tidak ada lagi perekrutan seperti awal, ada pendaftaran dan sebagainya, nggak ada. Artinya urutan cadangan ini merupakan memang betul-betul dicadangkan untuk ketika yang sudah dilantik tadi ada halangan yang akan mengganggu tahapan, karena tahapan ini kan sangat luar biasa ya, dan itu tidak bisa diundur atau ditunda tahapan itu, maka itu harus cepat kita isi dengan yang ada di urutan berikutnya. Kalau untuk periodenya Ibu, misalnya PPK, periodenya itu masa kerjanya, Masa kerjanya mereka 15 bulan. 15 bulan. Jadi untuk masa kerja PPK ini 2 Januari sampai 1 April 2024. 2 Januari 23 sampai 1 April 2024. Oh iya. Artinya saya hitung ini 15-an bulan. Dan insya Allah menurut Permenkyu kemarin itu honornya sudah dinaikkan daripada yang sebelumnya. Jadi ini juga memberikan semangat kepada PPK, calon-calon PPK yang mau daftar. Artinya tenaga kita juga ini sudah diberi apa ya bahasanya itu uang kehormatan yang sudah memadai gitu lah untuk tingkat PPK, PPS maupun KPPS. Alhamdulillah itu sobat pemilih ada kenaikan honor untuk Badan Ad Hoc KPU. Beda dengan pemilu yang lalu Ibu ya. Benar. Ini ada kenaikan, jadi mungkin ada semangat juga dari para sobat pemilih untuk mencoba atau ini berusaha mengikuti menjadi anggota Badan Ad Hoc KPU. Baik Ibu, kalau syaratnya sendiri menjadi anggota Badan Ad Hoc itu seperti apa aja? Tadi satu yang belum terjawab Mbak Petra ya. Apa saja sih ad hoc itu gitu ya? Oh iya, tadi kan yang dari pertama kan PPK. PPK ini di tingkat kecamatan. PPS ini di tingkat kelurahan. Kemudian ada pantar KPPS. KPPS ini tingkat RT, RW, RT ya. Ada pantarlih. Pantarlih ini akan kita rekrut apabila kita memang sebelumnya tidak ada pemilu. Kan kita ini nggak ada pemilu nih kan kita pemilu di 2024 ya, sebelumnya kan 2019. Jadi kita memang harus melakukan pantarlih lagi untuk mencocokkan atau mencocokkan dan meneliti apakah data-data yang dimiliki KPU ini memang sesuai dengan yang ada di lapangan. Oh iya. Artinya Badan Ad Hoc ini ada 4 ya. Di tingkat kecamatan PPK, di tingkat kelurahan itu PPS, kemudian di tingkat RT itu ada KPPS, dan pantarlih ini juga di tingkat RT. Cuman dia masa kerjanya ya sebentar ya, 1 bulan ya, cuma satu bulan karena dia hanya mencocok dan meneliti saja data-data yang kita kasihkan nanti untuk memastikan bahwa data yang kita beri itu memang orang-orang yang tinggal di situ, domisilinya di situ gitu ya. Artinya untuk memastikan kebenaran tempat tinggalnya yang nanti juga disesuaikan dengan KTP elektronik, karena memang KPU ini membuat menentukan dia ini berada di TPS itu berdasarkan KTP elektronik, alamat yang ada di KTP elektronik. Oleh karenanya perlu dicocokkan kembali ke masyarakat. Dan itu tugas pantarlih Ibu ya, untuk mencocokkan itu. Baik, tadi apalagi Ibu tadi masalah ini sudah semua ya Ibu ya, untuk menjadi anggota Badan Ad Hoc itu seperti apa? Sekarang syaratnya Ibu, syarat untuk jadi Badan Ad Hoc. Kalau sampai saat ini memang juknis secara khusus syarat-syarat ini belum kita terima. Iya. Artinya juknis pembentukan ini belum kita terima, tanggal dan sebagainya yang pasti kan belum kita terima syaratnya. Cuman yang pasti bahwa kalau di Undang-Undang Kepemiluan itu kita dapat baca bahwa syarat untuk menjadi Badan Ad Hoc ini yang pasti adalah dia warga negara Indonesia. Iya, betul. Kemudian umur sudah kita nggak tahu lagi ya umurnya ini apakah nanti ada pembatasan seperti 2020 kemarin. Iya. Kalau kemarin itu kan dibatasi maksimal 50 tahun. Iya.
Nah ini kita nunggu juknisnya apakah umur nanti dibatasi seperti yang sama, kemarin, ya, 50 tahun, ataukah meningkat menjadi 55 tahun misalnya, maksimal 55 tahun gitu ya. Dan itu masih produktif sih kalau untuk 55 tahunnya. Masih produktif ya. Artinya kalau dari segi umur kita masih menunggu posisi kita juknis. Kemudian dulu kan sering ribut ya kalau masalah ini, apakah orang ASN boleh mendaftar gitu ya. Iya. Sementara informasi awal boleh, tidak ada ketentuan larangan ASN itu untuk mendaftar menjadi badan ad hoc. Karena apa? Di dalam undang-undang kepemiluan itu badan ad hoc itu tidak dituntut bekerja penuh waktu. Gitu Ibu ya. Beda dengan KPU. Oh iya. Nah, kalau kita KPU di kabupaten kota dan ke atas itu dituntut bekerja penuh waktu. Penuh waktu, hari kalender. Iya, hari kalender. Ada tanggal merah gitu ya, hitam semua pokoknya kalau tahapan gitu ya. Nah, makanya kalau di KPU kita tidak boleh merangkap pekerjaan lain. Iya. Kita fokus kepada KPU-nya gitu ya, karena memang di dalam undang-undang disebutkan kita kerja penuh waktu. Baik. Tapi kalau badan ad hoc tidak dituntut untuk bekerja penuh waktu dia. Iya. Yang penting ketika kita tahapan kita ini mereka bekerja sesuai dengan tahapan yang kita laksanakan. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, tadi sudah diceritakan sama Bu Isma kapan pendaftarannya itu juga tadi sudah dijelaskan PPK di tanggal 15 November Ibu ya. Betul. Kalau untuk PPS di 1 Desember. Dan sekarang saya juga mau tanya dan sobat pemilih juga pasti penasaran bagaimana cara pendaftaran badan ad hoc itu. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya kita pendaftaran itu kan selalu manual. Artinya manual itu masyarakat datang ke KPU mendaftar, membawa dokumen dan sebagainya. Nah untuk kali ini KPU RI sudah mengembangkan namanya Siakba. Siakba ini adalah sistem anggota KPU, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Artinya Siakba ini memang sistem yang baru, memudahkan kita untuk mendaftar karena sifatnya dia mengupload gitu ya, mengupload dokumen ke sistem itu. Dengan diawali dia masuk ke sistem lalu membuat akun. Dia membuat akun, begitu akun sudah dikonfirmasi oleh RI, oleh sistem, maka dia baru membuka akun itu, lalu barulah dia mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sesuai ini. Nah memang di situ datanya harus lengkap, selengkap-lengkapnya, nama, nik, alamat dan sebagainya itu memang harus diisi di situ. Dengan begitu kita bisa mengkonfirmasi nanti dengan dokumen yang diupload. Ini sama persis dengan Sipol. Kalau Sipol itu kan ada data nama, ada nik gitu ya. Kita nanti sama di Siakba itu, kita mengupload nama kita, nik kita, alamat kita gitu ya. Data-data pribadi kita diupload di situ dan KPU menjamin bahwa data pribadi ini akan kita lindungi. Tidak akan kita terjamin kerahasiaannya ya. Kerahasiaannya kita jamin itu. Oleh karenanya teman-teman ini ada beberapa yang sudah pengen daftar gitu ya, bahkan ada yang isi Siakba, disampaikannya ke saya di Japri, Bu saya sudah daftar gitu. Saya bilang ini belum waktunya pendaftaran, di screenshot saya bilang ini belum waktunya loh pendaftaran. Kenapa masih bisa? Saya bilang ini baru uji coba, jadi nanti pada waktunya pendaftaran semuanya diblankkan, dinolkan data-data itu, barulah setelah pendaftaran dimulai baru dibuka kembali untuk teman-teman untuk mendaftar di sistem itu. Berarti masyarakat juga sebagian besar sudah tahu Ibu ya Siakba itu karena ada sosialisasi tadi Ibu ya di tingkat kecamatan. Sosialisasi, kemudian kita juga ada memasang baliho-baliho untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa KPU Kota Palangkaraya khususnya kita akan merekrut atau pembentukan badan ad hoc tingkat PPK dulu, tingkat kecamatan melalui Siakba, nanti sama dengan tingkat kelurahan juga melalui Siakba. Jadi dengan sosialisasi ini harapan kita memang nanti pendaftarannya sesuai yang kita inginkan gitu ya, tidak kekurangan pendaftar. Harapan kita seperti itu. Kalau untuk menjadi anggota badan ad hoc itu apa bisa Ibu yang misalnya dia pernah menjadi anggota PPK pada pemilu yang sebelum-sebelumnya terus ikut lagi itu masih bisa Ibu ya, ada ketentuannya? Kalau sebelumnya, periode sebelumnya ya, saat Pilpres 2019 kemudian Pilgub 2020 aturan periodisasi masih berlaku. Artinya periodisasi ini adalah satu periode itu misalnya di rentangan 2005 sampai 2010 itu satu periode. Nah kalau yang bersangkutan antara 2005 sampai 2010 pernah menjadi PPK,
kemudian 2010 sampai 2015 juga menjadi PPK, maka sekarang ini tidak bisa ikut. Karena 2 periode tadi ya. Sudah 2 periode. Cuma ini informasi dari pusat ketika rakor kemarin bahwa periodisasi ini akan dihapuskan. Berarti bebas, karena untuk menghindari kurangnya pendaftar. Benar. Karena bayangkan saja, ini sekarang ini lagi pendaftaran partai politik, nanti orang-orang rame-rame daftar ke partai politik gitu ya. Ketika kita dibatasi dengan periodisasi, khawatir kita tidak akan ada yang mendaftar gitu. Makanya informasi awal dari KPURI hasil rakor kemarin bahwa periodisasi ini sementara ini masih tidak berlaku. Oh gitu. Nah mudah-mudahan itu juga memang benar-benar tidak berlaku gitu. Semoga ya. aja Ibu ya. Di dalam juknisnya dibunyikan lah ya, tidak ada periodisasi, tidak ada larangan ASN betul. gitu ya. Tidak membatasi bagi ASN karena rata-rata kita pengalaman itu ASN guru-guru yang ikut jadi PPK kita itu rata-rata ya? guru ya. Paham cekan rata-rata hampir 80% guru deh. Betul. Antusias gurunya berarti Bu lebih tinggi untuk menjadi karena guru ini kan biasa mobile ya. Iya. Dia biasa mobile terus ini jadi mereka ini merupakan istilahnya siap bekerja, kemudian siap diperlukan setiap saat walaupun tidak ada kewajiban bagi mereka kerja penuh waktu. Iya. Tetapi mereka selalu siap untuk ini. Nah, rata-rata guru sih. Guru ya, yang punya antusias tinggi untuk menjadi badan ad hoc KPU. Yang sebelumnya kebanyakan guru. Tapi memang kalau misalnya dari PPK untuk PPS dan KPPS nih contohnya Ibu ya, yang paling lebih ini ke KPPS. Kalau masalah periodisasi tadi untuk pemilu tahun ini tidak dibatasi, diberi kebebasan. Kalau dia sudah pernah 2 kali periode dan dia mendaftar lagi, kalau untuk KPPS menurut saya itu lebih masuk akal. Kenapa? Karena ya lingkungan RT RW kan orangnya itu aja. Ya. Kalau misalnya dibatasi siapa lagi jadi petugas KPPS-nya? Nah kan nggak mungkin juga kan dari 5 tahun ke depan berubah lagi warga-warga di situ, tetangga kita kan ya itu aja. Paling umur yang bertambah. Kayaknya kemarin pengalaman kan di 2020 ketika dibatasi umur, selama ini kan mohon maaf ya yang sudah senior gitu ya, jadi KPPS. Ketika dibatasi umur 50 tahun ke bawah, luar biasa menurunnya pendaftar. Iya, betul. Luar biasa itu drastis gitu ya, karena yang tadinya bebas siapapun boleh, kemudian RT-nya sudah mencari warganya, ayo kita ikut kerja ini gitu ya. Nah, ternyata dibatasi umur itu akhirnya banyak menurun yang mendaftar di tingkat KPPS. Makanya kemarin sempat kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk merekrut KPPS-nya. Karena itu masalahnya itu kemarin itu dibatasi umur maksimal 50 tahun. Tapi informasinya untuk KPPS nanti 55 tahun. Oh iya, syukur. Informasinya seperti itu. Ditambah lagi ya 5 tahun. Jadi sebenarnya 60 tahun itu masih sebenarnya masih produktif, masih semangat, masih energik ya. Tahun itu masih artinya kalaupun dibatasi 60 tahun itu masih kena kondisi pandemi kemarin Ibu, makanya dibatasi. Iya, benar. Baik Ibu Isma, terima kasih untuk penjelasannya pada bincang kita kali ini. Sobat pemilih, demikian bincang kita pada episode podcast KPU Kota Palangkaraya kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast KPU Kota Palangkaraya dan jangan lupa juga selalu like dan subscribe. Saya Petra dan saya Ketua KPU Kota Palangkaraya Ngismatul Khairiyah. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Podcast KPU Kota Palangkaraya mewujudkan pemilih berdaulat negara kuat. Pemilu 2024 siap.